Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa di pembelajaran IPS melalui video yang sederhana ini. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran IPS ini. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan nanti dan juga berkaitan dengan pembelajaran IPS. Materi kita adalah perubahan sosial, budaya, dan globalisasi, masih melanjutkan yang kemarin, namun kita akan membahas berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dalam materi ini kita akan membahas tentang satu pokok bahasa. Kali ini adalah pertemuan ke-6 di semester pertama setelah PTS. Modanya adalah dengan video YouTube, kemudian silahkan tetap isi daftar hadir di psikologi, kemudian Bapak juga mengingatkan tugas untuk pertemuan kedua, kemudian mengingatkan yang belum ikut kuis, kemudian membahas materi dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kali ini Bapak akan fokus membahas ke dampak negatif. Namun demikian, Bapak akan menyampaikan beberapa hal kiranya berkaitan dengan dampak positifnya. Yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita tak lepas dari perannya sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berkembang secara pesat. Kita belajar jarak jauh seperti sekarang, itu adalah kaitannya dengan dampak globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada Zoom, tidak ada Google Meet, tidak ada video pembelajaran dan lain sebagainya, mustahil kita akan bisa belajar seperti ini. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien. Tidak hanya belajar seperti sekarang, namun segala bidang kehidupan itu efektivitas dan efisiennya sangat terjaga. Efektivitas, tidak terlalu banyak tenaga, tidak terlalu banyak biaya yang kita keluarkan dengan globalisasi yang kita laksanakan. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Adanya kerjasama yang kemarin sudah kita bahas bahwa kunci globalisasi di bidang ekonomi adalah perdagangan bebas. Ya, oleh karena itu, dengan perdagangan bebas tersebut, kita bisa membeli apapun, menginginkan apapun, atau memenuhi kebutuhan apapun yang tidak diproduksi di negara kita, bisa kita beli, bisa kita ambil manfaatnya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan. Itu adalah dari segi ekonomi. Yang berikutnya adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Nah, ini kaitannya masih dengan ekonomi, dengan perekonomian yang semakin bagus, maka tentunya taraf hidup masyarakat semakin bagus pula. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah.
Nah, ini adalah dampak positif yang lain. Ini udah tidak perlu dibahas lagi. Kenapa? Karena kalian hidup di era komunikasi sekarang yang tentunya sudah mengetahui fungsi-fungsi dari alat komunikasi yang secara global telah kita lakukan. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Iptek, perekonomian meningkat, taraf hidup meningkat, biasanya harus dibarengi dengan pariwisata. Ya, pariwisata ini dengan globalisasi, maka memungkinkan suatu negara mendatangkan wisatawan dari negara lain. Termasuk Indonesia keluar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia. Itu adalah berkembangnya dunia pariwisata. Tanpa globalisasi, maka dunia pariwisata kita tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Yang ketujuh, yaitu berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Ini masih kita masukkan ke dalam dampak positif ya, keterbukaan informasi dan juga alat komunikasi, walaupun nanti banyak sekali dampak negatifnya pula. Nah, ini adalah beberapa contoh saja berkaitan dengan dampak positif dari globalisasi, khususnya di Indonesia. Masih banyak sekali dampak positif yang lain yang berkaitan dengan globalisasi. Lanjut. Sekali lagi, Bapak ingin menyampaikan bahwa yang banyak akan kita bahas adalah dampak negatifnya. Kenapa? Karena diharapkan kita mengetahui dampak negatif tersebut sehingga kita bisa meminimalisir atau mengurangi atau kalau bisa menghilangkan dari dampak negatif globalisasi tersebut. Kemarin dalam kehidupan sosial budaya sudah kita bahas, kita harus menyaring dari globalisasi bidang budaya, termasuk juga bidang-bidang yang lain. Kita akan lihat dampak negatif yang pertama adalah westernisasi, atau orang bilang adalah kebarat-baratan. Apa sih westernisasi itu? Perbuatan seseorang mulai kehilangan nasionalisme aslinya Indonesia dan meniru aktivitas kebarat-baratan. Gaya hidup orang barat sudah kita tiru dan kita sudah mirip dengan orang-orang barat. Sebenarnya banyak sekali nanti contohnya ya, apa itu westernisasi. Kemudian apa sih faktor yang menyebabkan adanya westernisasi ini? Yang pertama, kurangnya penguasaan yang berkembangnya iptek di lokal. Ya, kenapa? Karena kita banyak adopsi keinginan untuk mencari kebebasan seperti bernegara barat. Kebebasan sekarang mungkin kalian terkekang dengan budaya Indonesia, mungkin dengan suku tertentu, pakaiannya pakaian adat dan seterusnya. Namun budaya Barat bebas, ya, bebas. Dulu tidak ada perempuan atau wanita yang menggunakan celana panjang, tapi beberapa tahun ke sini celana panjang perempuan itu sudah biasa, dan itu biasanya adalah berasal dari negara-negara barat, walaupun itu tidak selalu berdampak negatif. Yang keenam adalah meniru gaya berbusana, gaya rambut, gaya hidup kebarat-baratan. Nah, jelas ini nanti ada tokoh atau ada orang yang kita anggap, kita idolakan, biasanya akan kita ikuti. Namun demikian, hari ini, saat ini globalisasi. Yang berikutnya adalah dekadensi moral atau demoralisasi. Demoralisasi, kembali moralisasi, moral, tidak bermoral, ya, atau menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang.
Cirinya adalah ditunjukkan dengan perilaku bertentangan dengan nilai norma dalam masyarakat. Kita memiliki dasar negara Pancasila, biasanya kehidupan kita tidak didasari oleh Pancasila tersebut. Dengan demoralisasi. Dampak yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Ini diakibatkan dari perkembangan iptek, kemudian perdagangan internasional, sehingga terjadi pembangunan. Pembangunannya itu tidak merata. Nah, dari pembangunan tidak merata tersebut, hasil-hasil yang dicapai dinikmati hanya oleh sebagian orang saja, sebagian masyarakat saja. Artinya tidak terjadi keseimbangan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, atau golongan satu golongan lain. Bisa dikatakan yang kaya semakin kaya dan bermewah-mewah, sementara yang miskin lebih miskin atau sangat miskin. Dan itu sudah menjadi gaya di negara-negara liberal. Kalau kita ketahui di Amerika, di Inggris, di Prancis, kalau kaya sangat kaya, tapi kalau miskin memang dia benar-benar miskin, benar-benar gelandangan. Di masa era COVID ini terbukti ya, banyaknya masalah sosial ekonomi ini disebabkan oleh kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, yang ketiga, dampak negatif yang keempat adalah kriminalitas. Ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena kriminalitas itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, dengan adanya media sosial, dengan adanya majunya perusahaan iptek, ekonomi, dan lain sebagainya, maka tentunya akan menghasilkan limbah yang berbahaya pula. Oleh karena itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Investor yang masuk ke Indonesia biasanya akan membuka lahan pabrik baru atau pertanian baru dengan cara merusak hutan. Ini adalah salah satu dampak negatif dari globalisasi. Ini adalah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini adalah jika dibiarkan akan menjadi kriminalitas. Ini adalah telurnya kriminalitas. Andaikan tidak diarahkan secara baik, tidak dihindarkan secara baik, atau dikembalikan ke jalan yang benar, maka kenakalan remaja ini akan menjadi kriminal atau perbuatan melawan hukum. Biasanya hanya dimulai dari vandalisme, tawuran, kemudian coret-coret baju sendiri, melawan orang tua, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari kenakalan remaja. Dan biasanya hanya disebut biasa, anak muda ya. Namun itu kalau dibiarkan nanti bisa menjadi kriminalitas. Oke. Bentuk kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, itu kenakalan remaja. Bentuk yang tersebut antara lain, awalnya nih biasanya mengebut di jalan, membentuk kelompok yang tidak etis, geng-gengan, dan dia melakukan pergaulan bebas. Kalau itu gengnya positif, kelompok belajar misalnya, itu bagus. Yang ketiga, membentuk kelompok yang cenderung membawa ke arah destruktif. Destruktif itu adalah kelompok yang mengarah ke hal yang tidak baik, tawuran, pemerasan, dan lain sebagainya. Pengedaran gambar, VCD, porno, dulu VCD, sekarang cukup dengan klik di HP. Ini sudah ada semua. Ini harus dihindarkan ya di kalangan anak remaja.
memakai, mengedarkan, nah ini udah masuk kriminal, udah bukan gejala lagi, tapi ini sudah hal yang sangat terlarang. Ini harus sangat dihindari. Bapak berpesan sekali, ini harus dihindarkan karena ini adalah hal yang merusak masa depan, ya. Ini harus dihindarkan, dan ini diawali biasanya dari merokok, dari ngumpul dengan teman-teman. Ini adalah hal yang harus dihindari. Tindakan indisipliner di sekolah, ini biasanya yang anak SMP 1 paling yang ini indisipliner di sekolah, terlambat, kemudian nggak masuk sekolah, pamitnya dari sekolah ke sekolah tapi ternyata mampir di warnet, kemudian sudah sampai di sekolah pulang membolos, kemudian ikut tawuran, tidak patuh pada orang tua dan guru. Tapi kalau di SMP 1 mungkin tawuran tidak, membolos pun hanya 1/1000 dan seterusnya, sangat kecil. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah masuk seperti biasa, kita sangat taat pada tata tertib sekolah. Yang berikutnya mencoret-coret, merusak fasilitas umum. Ya, SMP 1 sekarang sudah banyak taman, kemudian lapangannya dicat atau dicor baru, diharapkan untuk dijaga, jangan dirusak. Berikutnya melakukan tindakan penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan nilai serta norma yang berlaku. Remaja ini adalah mencari identitas, diharapkan tidak melakukan kegiatan-kegiatan penyimpangan tersebut. Melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri, merampok, dan sebagainya. Ini adalah sangat harus dihindarkan. Ya. Ini adalah kenapa dibahas, karena diharapkan ini untuk bisa dihindarkan. Nah, penyebab kenakalan remaja itu terdiri dari 2 faktor, yaitu ekstern dan intern. Terakhir yaitu individualisme yang sangat tinggi. Individualisme ini bisa merupakan perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak tahu urusan kepentingan orang lain. Selanjutnya, untuk kegiatan pertemuan berikutnya minggu depan, itu tanggal 23 sampai 27 November 2020 itu adalah penilaian harian bab 2 dengan moda psikologi. Yang kedua, akan Bapak berikan contoh soal IPS, PAS tahun-tahun lalu. Silahkan nanti dipelajari guna persiapan PAS tahun 2020-2021 ini yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Nanti di hari Jumat atau Senin depan akan diumumkan pelaksanaan PAS ini, termasuk jadwal-jadwalnya dan modanya. Berikutnya adalah buka file raport kalian, raport PTS yang telah dibagikan oleh wali kelas, ya. Periksa nilai IPS. Periksa nilai IPS. Jika ada nilai yang di bawah KKM, Bapak beri kesempatan untuk perbaikan. Ya, 1 nilai pengetahuan, langsung mengerjakan di situ. Yang kedua nilai keterampilan, kerjakan offline dahulu di LKS halaman 41 sampai 44. Setelah itu jawabannya masukkan ke psikologi. Yang ketiga nilai PTS, langsung mengerjakan di situ. Sudah di-share psikologi dalam folder perbaikan nilai raport. Silahkan pilih dan kerjakan sesuai nilai yang perlu diperbaiki. Bapak harapkan ini dimanfaatkan kesempatan ini, dan bagi yang sudah nilainya di atas KKM jangan khawatir. Demikian anak-anak pertemuan pada kali ini. Mungkin kali ini adalah materi yang terakhir di bab 2. Yang selanjutnya minggu depan kita akan ulangan dan juga akan melakukan PAS dan selesai sudah di semester ini. Tetap jaga kesehatan kalian, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap kita melakukan kegiatan dengan 3M, ya, mengenakan masker, kemudian mencuci tangan, dan juga menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Demikian Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.